Hai teman-teman sekalian, apa kabar di sore hari yang indah ini? Sore Kak, Sore Kak, Kak, baik Kak, kabar Kak, baik. Semoga Kak, luar biasa. luar makasih buat biasa. teman-teman. Nah, aku lihat di sini teman-teman semua yang kurang semangat ya di sore hari ini. Gini, supaya mengembalikan aura semangat paginya walaupun di sore hari ini, kakak mau membuat kayak gimana supaya aura adik-adik sekalian atau teman-teman sekalian di sini bisa kembali semangat gitu. Misalnya kalau aku bilang hai, semua harus bilang halo. Nah, kalau kakak bilang apa kabar, semua harus bilang luar biasa. Ya. Oke, mulai saja. Hai, Halo. Halo, apa kabar? Luar luar biasa. biasa. Oke, kalau kakak lihat sini, teman-teman sekalian semangat juga ya. Tuh, ini untuk belajar gitu kan. Nah, oleh sebab itu, kalau udah semangat gini kan tentunya nanti waktu belajar tentunya semangat dong gitu, asik gitu. Nah, tapi nggak seru juga sih kalau kita belajar tapi nggak kenal satu sama lain gitu kan. Nah, di sini nama kakak Esther Siombing dari Universitas Negeri Medan. Di sini kakak mengambil mata kuliah strategi dan inovasi pembelajar sejarah. Dan di sini kakak sudah semester 3. Kakak termasuk kelompok 6 di mata kuliah ini. Nah, di sini di virtual Zoom ini teman-teman, kakak ingin belajar dan berdiskusi kepada teman-teman sekalian. Nah, di sini tujuan kakak di sini bertemu atau berkumpul di virtual Zoom ini ingin menerapkan metode pembelajaran dalam menerapkan metode cooperative learning. Nah, kalau boleh tahu, teman-teman di sini tahu nggak apa itu cooperative learning? Pernah dengar, Kak, tapi nggak tahu artinya. Kalau yang lain teman-teman gimana? Ada yang tahu Sama gitu? Kak, Sama hanya Kak, nggak pernah tahu. mendengarnya, Sama, Kak, namun kata makna Di sini kakak akan menjelaskan apa sih itu cooperative learning. Dan di sini tujuan kakak membawa atau mengangkat materi mengenai cooperative learning ini karena kita di sini untuk belajar kan diskusi gitu. Nah, teman-teman tahu nggak apa itu kooperatif? Kooperatif aja. nggak bisa bahasa Inggris, Kak. Kerja sama kan? Oke, nggak apa-apa buat teman-teman atau adik-adik sekalian di sini. Nah, di sini kakak jelasin gitu apa sih cooperative learning itu. Nah kan cooperative learning itu kan terdapat dua kata nih, yaitu kooperatif dan learning. Nah, kooperatif itu biasanya kita dengar yaitu kerjasama. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita mungkin pernah melakukan gitu ya beraktivitas secara kelompok gitu. Nah, sedangkan learning itu kan teman-teman pasti tahu kalau itu belajar gitu. Jadi tujuan kakak di sini mengangkat mengenai metode pembelajaran sejarah ini menggunakan cooperative learning. Di sini nanti kakak akan membentuk kalian kelompok gitu dalam diskusi kali ini. Tapi sebelum itu sebelum kita belajar gitu kan, sebelum masuki materi kita, nanti kakak akan bakal mengangkat suatu materi sejarah yang akan kita bahas di sini. Tentunya materi ini sangat menarik buat teman-teman. Tentunya nanti teman-teman atau adik-adik sekalian akan tertarik. Nah, oleh sebab itu sebelum memulai pembelajaran kita, tentunya ada baiknya kita ice breaking gitu, supaya kayak lebih semangat, supaya semangat adik itu membara gitu, supaya dalam belajar nanti makin bergairah gitu. Jadi makin bertambah ilmunya gitu. Nah, di sini ice breaking yang kakak angkat gitu kan, angkat yaitu menyambung kata gitu teman-teman. Mungkin teman-teman
udah sering mendengar gitu, tapi kali ini di dalam bentuk online gitu, di virtual Zoom. Nanti kakak di sini akan membimbing adik-adik sekalian di sini, teman-teman sekalian di sini dalam proses ice breakingnya. Jadi seperti ini teman-teman. Misalnya saudari Ayu gitu memiliki satu kata, nanti ia membuat kalimat, beberapa kalimat yang tak perlu panjang-panjang gitu, nanti kasih juga teman-temannya kan, nanti gak bisa gitu. Nah nanti Ayu memberikan satu kata, terus akan membuat suatu kalimat pendek saja, terus nanti berhenti di mana ia mau berhenti gitu di kata itu, nanti dilempar kepada siapa yang Ayu mau gitu, saudari Ayu mau gitu. Dan begitulah seterusnya. Mungkin teman-teman udah pernah dengar gitu, udah pernah ngelakuin gitu. Namun perbedaannya yaitu di dalam virtual room ini. Dan mungkin mulai saja ya, mulai dari Ayu. Kita mulai ice breaking-nya dimulai dari saudari Ayu. Nani di jalan sambil joget. Lempar sama siapa Ayu? Saya sambung kepada Mbak Rida. Nani lagi di jalan sambil joget setiap hari, sambung ke Dwi. Salah. Gimana Ayu? Benar. Bukannya Tadi nggak ada laginya Kak, cuma ada Nani di jalan. Nani. Mungkin sini konsentrasi saudari Rida kurang ini ya. Mungkin untuk ice breaking kita di sore hari ini mungkin sampai sini ya teman-teman. Mungkin kakak ada lihat gitu semangat kalian kan. Udah mau gitu berpartisipasi gitu. Nah di sini nggak usah terlalu lama-lama ya teman-teman. Di sini kakak akan bakal membahas atau mengangkat materi kita yaitu mengenai materi sejarah gitu, materi sejarah yang berjudul Pendidikan dan Pergerakan Nasional. Tadi kan udah ice breaking ya, tentunya semangat gitu kan. Jadi kakak mohon perhatian dan semangat dan konsentrasi adik-adik itu tetap dipertahankan gitu sampai nanti di akhir pembelajaran. Nah kembali lagi judulnya ialah mengenai Pendidikan Pergerakan Nasional. Nanti di akhir pembelajaran kita teman-teman, kakak akan membagikan dua kelompok. Nanti dua kelompok ini kakak akan memberikan beberapa pertanyaan gitu yang wajib dijawab oleh kelompok tadi dengan cepat gitu. Nah, kayak seperti cerdas cermat gitu, tapi dibutuhkan di sini kelompok karena tadi kita udah belajar dari awal itu cooperative learning, belajar berkelompok, diskusi gitu. Ya, oke. Mungkin kakak harap udah tahu semua ya, udah paham mengenai bagaimana nanti konsep kita di akhir pembelajaran nanti. Oke, langsung aja materi yang kakak bawa yaitu mengenai pendidikan dan pergerakan nasional. Di sini ada 4 sebab teman-teman bakal kakak bawa gitu di pertemuan ini. Yang pertama adalah munculnya gerakan elit di Indonesia. Nah, di sini gerakan elit baru Indonesia tentunya pada saat penjajahan, tepatnya pada saat penjajahan Belanda. Nah, di sini pada masa sebelum penjajahan Belanda hingga pada munculnya politik etis di Indonesia, itu terdapat suatu kesatuan yang masih tradisional gitu ya, masih asli gitu, yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Pada saat itu Indonesia belum saat ini gitu, Indonesia gitu masih banyak menggunakan kata-kata lain gitu setiap daerah yang menjajah di Indonesia gitu. Contohnya pada saat Belanda gitu kan, mungkin teman-teman udah pernah dengar gitu kan, sebelum kata Indonesia yaitu ada bahasa Belandanya gitu, kayak Hindia Belanda gitu, Hindia Belanda. Terus ada lagi kata Batavia. Nah, Batavia itu kan Jakarta tuh, sebelum ada Jakarta kan Batavia. Nah, pada saat itu mereka masih menganut tradisional gitu, karena kita tahu tujuan dari penjajahan itu datang ke Indonesia membawa atau memberikan dampak atau pengaruh yang besar terhadap Indonesia, teman-teman. Nah, oleh karena itu muncullah elit tradisional gitu, seperti raja, tuan tanah, bangsawan, seperti mempunyai tingkatan gitu teman. Seperti raja tadi, pemilik tanah, itulah akibatnya muncul elit tradisional tadi. Nah, tentunya itu derajat itu pada saat itu di Indonesia sangat tinggi gitu. Itu yang disebabkan oleh kedudukan atau jabatan yang dipegang pada saat itu. Nah, di sini ada nih teman-teman, kakak mengangkat satu para ahli yang mengatakan, beliau bernama Sartono Kartodinjo. Nah, dia mengatakan elit itu adalah golongan sosial yang termuka yang menempati posisi dan memainkan peran penting dalam perubahan sosial pada saat itu. Nah, Hindia Belanda itu kan tadi kakak bilang negara yang membawa pengaruh kepada Indonesia gitu. Nah, Hindia Belanda ini adalah negara modern yang pertama
yang diwariskan tidak sedikit tradisi kelembagaannya itu kepada negara Indonesia pada saat ini gitu. Setelah Indonesia resmi merdeka. Nah, tentunya munculnya golongan elit ini ditandai dengan dibentuknya Budi Utomo. Mungkin teman-teman udah tahu gitu kan apa itu Budi Utomo, siapa pelopornya. Nah, di sini Budi Utomo ini dibentuk pada tahun 1908. Nah, yang dibentuk oleh Wahidin Wirohusodo. Nah, dia memfokuskan perhatian dan kesadaran identitas bangsa, nasionalisme, dan persatuan beragam suku yang ada di Indonesia. Ternyata Budi Utomo ini mempunyai visi dan misi yang sangat berpengaruh Indonesia, teman-teman, pada saat itu, di mana ia ingin kebebasan dan hak layak yang ada di Indonesia itu tetap hidup gitu pada saat itu. Nah, di sini ia Budi Utomo serta pasukan itu ingin memperjuangkan gitu nasionalisme bersama rakyat Indonesia sebagai bentuk kesadaran bagi rakyat Indonesia. Mungkin untuk munculnya gerakan elit di Indonesia itu mungkin teman-teman udah paham gitu kan, udah mempelajari sedikit. Nah, yang kedua adalah timbulnya kesadaran awal kebangsaan Indonesia. Tentunya kalau udah menjajah gitu kan, pasti tentunya ada dari masyarakat Indonesia timbul gitu kesadaran gitu, mereka ingin merdeka gitu, supaya hak suara mereka apa yang mereka yang terikat selama ini saat Belanda itu datang atau penjajahan datang, mereka bebas gitu. Nah, di sini yang pertama ternyata ada faktor internal dan eksternal, teman-teman. Mungkin teman-teman harus memperhatikan karena ini sangat penting gitu. Nanti untuk ujian-ujian mungkin masuk, terutama pada kuis dan atau tugas yang akan kakak berikan di bagian kelompok nanti. Yang pertama adalah faktor internalnya. Faktor internal itu munculnya golongan elit baru akibat dari pengaruh bidang edukasi. Edukasi adalah pendidikan. Nah, itu bidang pendidikan itu lahir dari kebijakan polietis pada saat itu, pada saat masa penjajahan. Yang kedua adalah penderitaan Bumiputra atas penindasan pemerintah koloni Belanda. Bumiputra di sini artinya masyarakat gitu, masyarakat kita gitu masih berbumi. Nah, itu yang dirasakan secara mendalam, secara dalam gitu pada masa itu. Yang ketiga adalah timbullah kenangan akan kejayaan masa lalu. Nah, di sini Indonesia pernah berjaya gitu pada saat kerajaan. Kalau boleh tahu teman-teman, kerajaan apa yang pernah berjaya pada saat itu? Ada 2 kerajaan gitu. Kalau boleh tahu, kalau kakak boleh tahu gitu, mengingat kembali gitu akan sejarah gitu. Yang paling sangat mempengaruhi gitu. Raja Majapahit, Pak. Satu lagi apa kalau boleh tahu? Kerajaan Sriwijaya. Ya, benar. Sriwijaya. Terus kita ingat ya, kalau Sriwijaya itu kan udah punya kampus nama Unsri. Nah, yang kakak tahu kalau Unsri itu merupakan universitas yang paling luas gitu di Indonesia. Dan kakak juga ingin memberikan informasi gitu kan supaya menambah pengetahuan atau wawasan adik-adik sekalian atau teman-teman sekalian. Dan tadi kan judulnya timbulnya kesadaran awal kebangsaan Indonesia. Dan kalau kita lihat dari internalnya, faktor internalnya, yang terakhir adalah munculnya kesadaran akan bersatu. Masyarakat Indonesia pun nggak mau kan kalau pada saat itu hanya dijajah gitu kan, hak bebasnya mereka itu terikat gitu oleh bangsa-bangsa yang udah menjajah mereka gitu. Mungkin itu teman-teman untuk faktor internalnya apabila kita melihat dari timbulnya kesadaran awal atau kesadaran awal kebangsaan Indonesia muncul gitu. Namun faktor internal ini nggak bisa kita stop di situ teman-teman. Ternyata faktor eksternal itu juga termasuk gitu pada saat mereka menjajah Indonesia. Mungkin yang pertama faktor eksternalnya itu adalah masuknya dan berkembangnya paham-paham baru di dunia. Nah, paham-paham baru ini itu ada, kalau salah ada 5 ini. Mungkin teman-teman udah mendengar gitu. Kalau boleh tahu, kakak mau nanya sih apa saja sih paham-paham yang baru yang pernah muncul hingga pada saat ini. Mungkin udah pernah kita dengar gitu. Pasti gak asing lagi. Kalau boleh tahu apa? Kakak ingin mengembalikan ingatan teman-teman atau adik-adik sekalian di sini. Paham nasionalisme, Kak. Ya, benar. Benar banget. Selanjutnya, selain nasionalisme itu apa? Komunisme, Kak. Ya, benar. Komunisme biasanya disebut apa kalau komunisme ini? Kalau boleh tahu, Saudara Fazlan? Apa ya, Kak? Lupa pula, Kak.
Mungkin kalau kita ingat komunisme, mungkin kita ingat itu PKI. Teman-teman pasti tahu apa itu PKI. Nah, itu kan merupakan salah satu komunisme yang pernah datang ke Indonesia kan. Mungkin sejarahnya udah lain beda lagi gitu. Mungkin selanjutnya apa kalau boleh tahu? Mungkin ada dua kan, nasionalisme, komunisme gitu. Demokrasi, Kak. Iya benar, demokrasi. Kalau boleh tahu, Saudari Rida mengatakan demokrasi itu, pertama kali demokrasi itu pernah dicetuskan oleh Presiden Amerika, Abraham Lincoln. Kalau boleh tahu, apa isinya? Demokrasi dan tentunya diterapkan di Indonesia pada saat kita pemilihan itu. Kakak ingin mengembalikan ingatan adik-adik sekalian. Kak, lupa lah, Kak. Oke, kakak ingatkan kembali ya, kalau Abraham Lincoln itu pernah berkata kan, demokrasi itu ada tiga, itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Itu penting sekali teman-teman, karena itu diterapkan sampai sekarang di Indonesia gitu. Mungkin ada tiga ya, pertama nasionalisme, komunisme, dan demokrasi. Dua lagi itu apa teman-teman? Nasionalisme, Kak. Nasionalisme tadi udah. Oh, iya. Liberalisme, Kak. Ya, liberalisme. Kalau boleh tahu liberalisme itu apa? Paham Liberal, kebebasan, Kak. liberal. Ya, Bebas, Kak. benar. Benar, itu kebebasan. Dan yang terakhir itu apa? Mungkin ini lebih sering digunakan pada saat itu untuk agama Muslim sih. Tapi ini penting juga gitu, paham baru gitu yang ada di Islamisme, Indonesia. Kak. Ya benar, pan-Islamisme. Nah, itu teman-teman faktor eksternalnya dari timbulnya kesadaran awal bangsa Indonesia pada saat itu. Yang kedua adalah kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905. Nah, yang selanjutnya adalah lahirnya pergerakan nasional di wilayah Asia dan Afrika, di mana negara ini adalah Tiongkok, India, dan Filipina, Turki, dan Mesir. Nah, masing-masing negara ini memiliki kesadaran awalnya gitu saat mereka datang gitu ke Indonesia, dan ini tentunya bawa pengaruh atau dampak kepada Indonesia. Mungkin yang ketiga teman-teman, yang ketiga adalah mengenai organisasi kebangsaan Indonesia. Mungkin teman-teman nggak asing lagi mendengar organisasi di sini. Mungkin kakak udah sebutkan dari awal. Mungkin teman-teman udah ingat atau udah tahu gitu. Coba sebutkan organisasi kebangsaan Indonesia yang pernah berdiri. Budi Utomo. Ya benar. Satu lagi. Serikat Islam. Benar. Selanjutnya. Himpunan Indonesia. Ya benar, ayo. Selanjutnya. PKI. Partai Nasional Indonesia. Ya benar, yang disebut PNI. Ternyata di sini teman-teman mengingat kembali ya organisasi yang pernah ada di Indonesia gitu kan. Kalau teman-teman ketawa, jadi kakak ikut ketawa gitu. Mungkin yang terakhir teman-teman dari materi kakak di sini, mungkin yang terakhir gitu ya, supaya teman-teman gak bosan gitu. Mungkin yang terakhir mengenai pendidikan serta pergerakan nasional Indonesia ini yang kakak angkat, yaitu mengenai Sumpah Pemuda. Mungkin gak asing lagi. Sumpah Pemuda dibentuk pada tanggal dan tahun berapa? Ayo. Mungkin di sini kakak. Oktober ya, Kak? 28 Oktober 1928. 8. Benar, Ayu. Pinter juga Ayu ya di sini, aktif gitu. Nah, di sini kakak akan perjelas sedikit gitu mengenai Sumpah Pemuda ini. Sumpah Pemuda itu adalah suatu ikrar pemuda-pemudi Indonesia yang mengaku ada tiga. Kalau boleh tahu Saudara Aldi dulu. Apa sih isi dari Sumpah Pemuda itu? Kalau masih ingat itu. Masih ingat Kak Esther? Masih. Kalau boleh tahu apa sih isi Sumpah Pemuda itu kalau Saudara Aldi ingat? Sumpah Pemuda. Kami, putra-putri Indonesia, mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. 2. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
Bagus. Kasih aplaus dong buat saudara Aldi. Ternyata masih menghafal ya. Tentunya ini akan menjadi pedoman kita sebagai pemuda-pemudi Indonesia gitu. Dari sini aku sedikit ya teman-teman, supaya teman-teman gak hanya mengetahui kapan dibentuk dari Sumpah Pemuda itu dan apa saja isi dari Sumpah Pemuda itu. Ternyata di sini teman-teman, detik-detiknya lahir Sumpah Pemuda ini terjadi pada rapat ketiga Kongres Pemuda II. Nah, di sini dirangkum dari laman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, Ikrar Sumpah Pemuda ini ternyata teman-teman hasil keputusan dari pemuda-pemudi atau Kongres Pemuda II yang digelar pada tahun 1928, tepatnya pada tanggal 27 dan 28. Nah, di sini mungkin itu saja yang bisa kakak sampaikan ya kakak, berikan ilmu sedikit gitu pada teman-teman mengenai pendidikan dan pergerakan nasional Indonesia ya teman-teman. Mungkin kembali lagi ya, mungkin aku tanya nih teman-teman, apakah materinya menarik itu untuk kita bahas sejauh ini? Menurut kakak bagaimana? Menurut teman-teman atau adik-adik sekalian gimana? Kasih pendapatnya dong. Menarik sekali Kak. Saya Kak. Ya, Fazlan katanya menarik. Iya Kak, menarik Dari Kak. materi yang kakak bawa tadi, yang paling suka Fazlan mengenai apa yang tertarik? Yang gitu? tentang itu Kak, apa organisasi-organisasi modern pergerakan nasional itu Kak. Saya baru tahu gitu Kak, bahwa ada banyak gitu Kak. Ada Budi Utomo, baru Partai Nasional Indonesia. Baru saya pun pernah salah gitu kan Kak, bahwa saya menganggap bahwa PKI itu juga partai pergerakan. Jadi saya mendapatkan ilmu baru Kak. Jadi sangat luar biasa Kak pemaparan materinya Kak. Terima kasih Kak. Ya, terima kasih kepada saudara Fazlan yang masih tanggapannya ya terhadap pemateri kakak yang kakak bawa gitu. Mungkin saudara Fazlan sudah mewakili teman-teman sekalian gitu. Dan kalau teman-teman ingat lagi gitu kan, sesuai kesepakatan kita bersama bahwa kakak di sini kan telah mengatakan bahwa nanti di akhir pembelajaran kakak akan membagi teman-teman atau adik-adik sekalian di sini ada 2 kelompok. Kebetulan di sini kan ada ganjil nih, tapi nggak apa-apa, tapi tidak mengurangi atau menyurutkan semangat adik-adik sekalian di sini atau teman-teman sekalian di sini dalam belajar gitu. Dan mungkin langsung saja kakak pilih itu. Untuk kelompok pertama kelompok pertama kakak kelompok pertama itu ada Ayu, Dwi, sama Fazlan. Itu adalah kelompok 1. Dan kakak membuat di sini nama kelompoknya Archipelago. Archipelago ini artinya kepulauan gitu. Walaupun kayak geografi gitu, tapi di sejarah ada kok. Belajar mengenai sejarah. Mungkin langsung aja buat teman-teman kelompok 1 gini kan, membuat namanya terus nama grupnya sesuai dengan kesepakatan kita bersama. Mungkin untuk kelompok kedua ya sisa di sini adalah saudara Aldi sama Rida. Kelompok dan mempunyai namanya masing-masing. Coba namanya boleh di-rename gitu namanya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berpartisipasi gitu kan buat namanya gitu. Nah, di sini tujuan dari kakak bentuk kelompok ini adalah untuk memenuhi dari penerapan metode pembelajaran yang tadi kakak bilang, yaitu mengenai cooperative learning. Nah, di sini sudah membentuk kelompok, artinya kita sudah memenuhi, dan supaya hidup suasananya itu belajar gitu sesuai dengan cooperative learning. Ada 2 kelompok yang bakal kakak berikan pertanyaan yang paling tercepat gitu. Tentunya ada diskusi gitu supaya cooperative learning itu tercapai gitu teman-teman, dari kita membentuk kelompok dan berdiskusi dan saling bertukar pikiran gitu. Dan langsung saja ya teman-teman, tidak berlama-lama gitu, kakak akan memberikan pertanyaan kepada 2 kelompok buat teman-teman di sini atau adik-adik di sini. Nah, siapa nanti yang akan menjawab duluan itu harus raise hand gitu, lebih cepat gitu, supaya kakak bisa terlihat gitu. Mungkin siapa nanti yang paling banyak yang menjawab berarti dialah pemenangnya gitu teman-teman, supaya cooperative learning ini tercapai. Teman-teman sudah mempersiapkan dirinya dan konsentrasinya. Baik, untuk pertanyaan pertama teman-teman, konsentrasi ya. Apa itu yang dimaksud dengan pergerakan nasional? Baik, di sini kakak melihat saudara Fazlan yang sudah raise hand. Boleh saudara Fazlan jawab? Baik Kak, tadi pertanyaan kakak
apa yang dimaksud dengan pergerakan nasional. Jadi pergerakan nasional ini ialah suatu bentuk perlawanan terhadap kaum penjajah yang dilaksanakan atau dilakukan oleh tidak hanya kaum pemuda, tetapi juga oleh seluruh rakyat Indonesia dengan menggunakan senjata maupun tidak menggunakan senjata yang bergerak di bidang sosial, ekonomi maupun politik. Mungkin sekian, Kak. Baik, cukup luar biasa jawaban dari Fajlan. Berarti di sini kita melihat jawaban Fajlan itu mengenai pergerakan nasional itu dia fokus gitu ya, apa yang materi yang kakak bawa tadi mengenai pendidikan dan pergerakan nasional. Mungkin untuk poin pertama, untuk bintang pertama itu tuh jatuh kepada kelompok 1, yaitu kelompok Archipelago yang dibawakan oleh saudara Fajlan. Nah baik, kalau bisa lebih cepat ya teman-teman supaya punya banyak nilai gitu, banyak bintang gitu. Untuk pertanyaan kedua teman-teman, kakak memberikan pertanyaan ialah sepertinya di antara kita tadi sudah ada yang menjawab gitu di awal tadi. Saya harap dia masih mengingat gitu kan, supaya dia bisa lebih jawab. Kakak lihat. Sini pertanyaannya ialah kejayaan kerajaan manakah yang menyebabkan bangsa Indonesia itu mengadakan pergerakan nasional? Ya, di sini kakak lihat ada saudari Rida. Langsung saja jawab. Baik, terima kasih Kak. Saya dari kelompok Natuna. Jadi jawaban saya ada Kerajaan Sriwijaya sama Kerajaan Majapahit. Ya benar, jawabannya benar. Yaitu Kerajaan Majapahit dan Sriwijaya. Kasih aplaus dong, berlebih semangat. Baik, itu selanjutnya saya harapkan teman-teman yang belum menjawab bisa lebih konsentrasi gitu ya. Oke, sini kakak ada 4 pertanyaan lagi. Di sini kakak harap semua teman-teman yang ada di virtual Zoom ini lebih aktif gitu, bisa menjawab gitu. Selanjutnya adalah pertanyaan ketiga teman-teman di sini. Budi Utomo sejak awal berdirinya sudah menetapkan bahwa bidang perhatian organisasi itu pada upaya apa? Ya, kakak lihat di sini ada saudari Dwi. Boleh saja Dwi langsung menjawab pertanyaan dari kakak. Izin Kak, saya Dwi Sucambelia dari kelompok Archipelago. Jadi jawabannya ialah peningkatan pendidikan dan memajukan pendidikan masyarakat dengan memberi kesempatan dan beasiswa bagi rakyat Indonesia untuk menempuh pendidikan. Baik, terima kasih kepada Dwi yang sudah menjawab pertanyaan kakak dengan benar. Kasih aplaus dong buat saudari Dwi. Terima kasih buat teman-teman yang selanjutnya. Kakak ada 2 kesempatan lagi atau 2 pertanyaan lagi untuk menentukan siapa yang menang di kuis kali ini atau diskusi kali ini. Mungkin kalau teman-teman ada yang belum tahu bisa diskusi pada tempatnya di kolom chat gitu. Jadi kelompok dari kooperatif itu hidup teman-teman. Oke, untuk pertanyaan keempat teman-teman simak. Sebutkan contoh cendekiawan yang memelopori terbentuknya pergerakan nasional. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Izin menjawab, Kak. Sesuai peraturan dari awal, mungkin Ayo pernah dengar ya? Izin menjawab, Pak. Kalau tahu menjawab itu tangan harus diginikan. Kalau memang nggak bisa raise hand gitu. Cara raise hand cara ini. Mungkin kakak lihat. Izin menjawab, Kak. Natuna, tim Natuna, Kak. Tim Archipelago, Kak. Aku luan tadi, Kak. Tim Natuna. Kak. Curang, tim Natuna. Aku. Kita Tim Natuna, Kak. Tim Natuna. Lago. Dari tadi saya udah gini-gini, Kak. Kan peraturannya teman-teman supaya lebih kondusif gitu. Di sini ada 2 lagi pertanyaan gitu. Nah, di sini ya, mungkin yang belum menjawab aja ya pada saudari Rida. Kita kasih kesempatan, nanti ada 1 lagi. Berarti ada 7 pertanyaan nih, siapa lebih cepat gitu. Kak, saya kan dari Natuna. Lempar ke kelompok saya lah, Kak. Enggak, Kak. Aku Kak Iya, dari Natuna lah, Kak. Tim Natuna. Nanti mau jawab, Kak. Teman-teman, Aku mau jawab, Kak. Tim Natuna, Kak. perhatiannya.
kita di sini ya aku tahu di sini kita sambil diskusi gitu. Tapi nggak berantem juga gitu loh soal apa. Mungkin pertanyaan kakak ganti ya, kakak ganti. Jadi yang pertanyaan yang kakak bilang itu musnah gitu. Berarti ada dua pertanyaan lagi. Yang pertama udah kakak pikirkan. Mungkin di sini tadi udah kakak jelaskan atau cara singkat aja. Ini pertanyaannya. Universitas mana yang paling luas di Indonesia? Aku. Iya, kepada kakak lihat sini Ayu terakses sekali gitu ya, semangat gitu. Oke. Kalau boleh tahu Ayu jawabannya apa? Kalau nggak salah tadi Unri ya, Kak? Ya, benar, Sriwijaya. Benar. Mungkin poin yang ketiga kalau nggak salah ya. Poin ketiga ya. Udah poin 3 yang didapat oleh kelompok Archipelago. Di sini ada satu kesempatan lagi kepada Natuna atau Archipelago untuk merebut pertanyaannya. Lebih konsentrasi teman-teman. Di sini yang terakhir adalah apa saja nasionalisme yang mempengaruhi terbentuknya pergerakan nasionalisme? Sepertinya tadi pertanyaan itu udah dijawab ya? Aldi, mau jawab nggak, Di? Mau. Tim Natuna, Kak. Baik. Karena sakit semangatnya, kakak mempersilakan kepada kelompok Iya. Natuna. Perwakilannya siapa yang menjawab nih? Kalau kelompok Natuna Iya. akan menjawab, bisa dilempar jawab. Pertanyaannya tadi, Kak. Tolong, Kak. Agak nge-lag jaringan. Baik, pertanyaan yang tadi adalah apa saja nasionalisme Asia yang mempengaruhi terbentuknya pergerakan nasional di Indonesia? Nah, baik. Terima kasih kepada kakak yang sudah memberikan pertanyaannya. Mungkin nasionalisasi Asia yang mempengaruhi terbentuknya pergerakan nasional di Indonesia itu dimulai dengan adanya kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905 dan model pergerakan nasional yang dilakukan oleh Mahatma Gandhi di India, Mustafa Kemal Pasha di Turki, serta Dr. Sun Yat-sen di Cina telah memberikan inspirasi bagi kalangan terpelajar nasional Indonesia bahwa imperialisme Belanda dapat dilawan melalui organisasi modern dengan cara memajukan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, dan politik pada bangsa Indonesia terlebih dahulu sebelum memperjuangkan kemerdekaan. Ya, terima kasih kepada saudara Aldi yang sudah menjawab pertanyaan yang terakhir gitu teman-teman. Ya, di mana pertanyaan itu kan lebih ke pergerakan nasional gitu kan, dari kakak bawakan tadi. Mungkin ada satu pertanyaan gitu, satu aja gitu. Satu yang pertanyaannya ini mungkin di apa yang dijelaskan oleh saudara Aldi tadi. Cuman kakak ingin melatih konsentrasi satu pertanyaan lagi. Untuk kemenangan Jepang atas Rusia ini pada tahun berapa? Saya, Kak. Pada saudari Rida dari kelompok Natuna, saya persilakan. Tahun 1905. Ya, benar. Kasih aplaus dong untuk pertanyaan terakhir. Udah begitu gampang, tapi sangat latih gitu ya. Ingatan teman-teman sekalian. Mungkin untuk poin di sini, kakak melihat poinnya seri ya kalau nggak salah. Seri. Baik, karena di sini Iya, Kak. kelompok Natuna dan kelompok Archipelago sangat aktif dalam mengingat atas materi yang kakak bawakan tadi, sudah memiliki konsentrasi yang tinggi, itu sudah memperhatikan dengan baik. Kakak mengapresiasi pada teman-teman atau adik-adik sekalian di sini sudah mampu gitu. Ternyata sangat mudah gitu belajar bersama atau diskusi bersama apabila mempunyai semangat yang tinggi gitu. Mungkin itu aja yang mungkin teman-teman dari kakak gitu kan, kakak dari sesuai dengan kesepakatan kita gitu. Kakak di sini untuk bertemu atau ingin belajar setelah diskusi bersama teman-teman di sini gitu. Mungkin di sini kita udah melihat ya siapa pemenangnya, yaitu kelompok Archipelago. Masih aplaus dong.
Selamat untuk kelompok Archipelago, yaitu kelompok dari Fazlan, Ayu, serta Dwi itu. Mungkin dari kakak itu saja ya, mungkin mengenai pembelajaran dari awal perkenalan, ice breakingnya sampai materi, sampai kuis. Ternyata teman-teman atau adik sekalian ini mempunyai semangat yang tinggi gitu, mempunyai konsentrasi gitu terhadap pembelajaran gitu apabila dikaitkan dengan hal yang sederhana yang seru gitu untuk membangkitkan semangat adik-adik. Mungkin kakak dari Universitas Negeri Medan, terima kasih buat teman-teman atau adik-adik sekalian sudah berpartisipasi, sudah memenuhi dari tugas kakak yaitu penerapan pembelajaran menggunakan model kooperatif menggunakan cooperative learning. Mungkin sekian dari kakak. Terima kasih dan selamat sore. Selamat sore, Selamat sore, Kak. Kak.